adalah idzbah lillah, sembelihlah untuk Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, rawahu Muslim. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Baik. Termasuk di antara bentuk ibadah adalah menyembelih. Di antara bentuk ibadah adalah apa? Menyembelih. Ketika menyembelih itu ditujukan untuk selain Allah, maka statusnya perbuatan syirik. Sehingga jika ditujukan untuk selain Allah, maka statusnya syirik. Dan statusnya syirik akbar, syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah, selanjutnya dilihat dari tujuan. Dilihat dari tujuan. Kita bisa bagi menyembelih menjadi dua. Yang pertama, menyembelih untuk pemanfaatan dagingnya. Pemanfaatan daging. Menyembelih yang tujuannya untuk pemanfaatan daging, seperti ya untuk dimakan atau yang semisalnya, maka yang perlu diperhatikan di situ adalah syarat halal. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah syarat halal. Bagaimana tata cara penyembelihan yang memenuhi syarat halal? Mulai dari menyebut nama Allah, disembelih dengan menggunakan senjata yang bisa melukai. Tidak boleh dengan menggunakan senjata yang tidak bisa melukai. Jadi misalnya dipentung, itu nggak boleh. Karena harus mengalirkan darah. Untuk penyembelihan yang sifatnya pemanfaatan daging, cukup memperhatikan syarat halal. Sehingga di situ tidak ada syarat kesempurnaan binatang. Maka orang menyembelih ayam cacat, halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Orang menyembelih kambing cacat, halal atau haram? Halal. Karena tidak ibadah menyembelih, tapi lebih kepada pemanfaatan daging. Yang kedua, menyembelih untuk persembahan. Menyembelih untuk persembahan. Kita bisa menyebutnya dengan sesajen. Inilah bentuk menyembelih yang sifatnya ibadah. Sehingga di sini statusnya menyembelih ibadah. Ada tujuan ibadah dari kegiatan menyembelih itu. Nah, menyembelih yang tujuannya untuk ibadah, di sana biasanya ada syarat kesempurnaan hewan. Sehingga tidak bisa asal-asalan. Karena itu untuk ibadah kurban sebagai bentuk persembahan kepada Allah ada aturannya. Ayam boleh nggak Pak dipakai kurban? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena syarat ketentuan penyembelihan ibadah. Bolehkah kambing pincang? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, dan seterusnya. Dan ternyata pada prakteknya orang yang berbuat syirik, dia juga memperhatikan bagian ini. Sehingga Anda bisa perhatikan yang berkurban dan yang sajen, yang sesajian, semuanya memperhatikan ketentuan ini. Perhatian dengan ketentuan ini.
Sehingga sajen-sajen yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik itu bukan binatang asal-asalan, tapi binatang pilihan. Kebo sing paling apik, ya, yang sungune lengkap, ya, tanduknya lengkap. Kemudian ada kriteria bobot tertentu, minimal harus sekian kilo, lalu harus jantan, apalagi warnanya bahkan ditentukan dan seterusnya. Itu membuktikan bahasanya dalam kegiatan sajen yang dicari bukan sebatas daging, tapi tujuannya adalah persembahan binatang tertentu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semua ritual itulah menjadi perbuatan syirik akbar, walaupun bisa jadi orang merasa saya tidak ada niatan untuk menyembah selain Allah. Tapi perbuatan kamu ini sudah masuk kategori menyembah selain Allah. Karena itu penyembelihan yang sifatnya ibadah, di situ yang menjadi acara inti adalah kegiatan menyembelihnya. Kegiatan menyembelihnya. Bukan pemanfaatan dagingnya. Bukan pemanfaatan dagingnya. Sehingga terkadang hasil dari larung atau hasil dari sedekah bumi atau sajen atau yang lainnya, dagingnya terserah mau dibawa kemana. Yang penting pokoknya kepalanya ditanam di sini. Yang penting kepalanya dilarung. Baik dalam rangka untuk pemujaan Ratu Segoro Kidul atau Dewi Lanjar, pokoknya yang penting dilarung. Nah, praktek ini membuktikan bahwasanya yang mereka tuju adalah proses penyembelihannya. Baik. Karena itu kita membedakan antara penyembelihan yang sifatnya untuk pemanfaatan daging dan penyembelihan yang sifatnya untuk persembahan. Ada salah satu pondok pesantren pernah dikirimi kerbau tanpa kepala. Dan diminta kepada yang mengirim ya pakai makan para santri. Namun karena pemimpinnya ini cukup sensitif, dia tanya, kepalanya di mana? Kepalanya untuk kegiatan yang lain. Kalau begitu kami nggak mau. Karena ini hewan yang disembelih untuk selain Allah. Ini binatang yang disembelih untuk selain Allah. Sebab yang mereka tuju itu bukan dagingnya, tapi lebih kepada apa? Lebih kepada proses penyembelihannya. Entah kepalanya dibuang, kepalanya dilarung, ditanam di tanah, atau apapun, itu nggak bakalan dicari, Pak. Kita kan misalnya, Pak, ada kepala sapi ditanam, oh eman itu, bisa dipakai bakso kepala sapi. Itu sayang kan, bisa dipakai rujak, rujak ilat, rujak apa? Cingur. Dan aneka kegiatan yang lainnya, pemanfaatan yang lain. Tapi mereka tidak akan mencari itu. Karena persembahan ini dilakukan dengan memberikan kepala binatang untuk makhluk yang gaib, untuk jin dan turunannya jin. Oleh karena itu penyembelihan seperti inilah yang masuk pada kategori menyembah kepada selain Allah. Walaupun bisa jadi pelaku berkomentar, aku tidak menyembah selain Allah. Tapi perbuatan kamu ini sudah masuk kategori menyembah selain Allah. Nah, selanjutnya, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah ada dua. Yang pertama, menyebut nama selain Allah. Menyebut nama selain Allah saat menyembelih. Misalnya, orang membaca Bismil Masih atas nama Al-Masih, dengan nama Al-Masih, atau Bismil Fulan, Bismi Kanjeng Sinten, dan seterusnya. Nah, saat dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, berarti dia uhilla li ghairillahi bih.
dia disebutkan nama Allah saat menyembelih dan ini persembahan kepada selain Allah. Misalnya menyebut Bismil Masih, dengan nama Al-Masih, dia menyembelih dengan nama Nabi Isa alaihissalam. Gimana statusnya? Syirik akbar. Karena dia uhilla li ghairillah, termasuk di antara binatang yang disembelih untuk selain Allah. Yang kedua, menyebut nama Allah saat menyembelih, menyebut nama Allah saat menyembelih, namun tujuannya untuk pengagungan selain Allah. Misalnya, dia membaca Bismillah, tapi binatang ini mau ditanam kepalanya atau mau dilarung kepalanya. Padahal waktu menyembelih, Masya Allah, dia bisa ngundang tokoh masyarakat, kemudian doa-doanya pakai doa-doa Islami, pakai teks Arab. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah ya Allahu akbar, takbir, takbir. Ya. Setelah itu kepalanya dilarung. Berarti tujuannya untuk apa? Sajen kepada selain Allah. Atau kepalanya untuk sedekah bumi, ditanam di tempat-tempat tertentu. Misalnya sebelum bangun bangunan A, sebelum bangun bangunan B, dan seterusnya. Kalau sampai seperti ini, walaupun yang bersangkutan membaca Bismillah, dagingnya haram untuk dimakan, karena ini menyembelih untuk selain Allah. Baik. Dan di masa silam ada juga orang yang dia ketika menyambut kedatangan tamu itu pakai cara seperti ini. Jadi tamu seperti ada gapura gitu ya, mungkin gapura yang sementara. Ketika tamu melewati gapura itu, hewannya disembelih. Setelah itu dilepas. Sehingga yang penting darah ditumpahkan dari binatang ini pada saat orangnya datang, sebagai bentuk penghormatan kepada orang itu. Ini masuk kategori menyembelih untuk selain Allah. Karena dia menyembelih dalam rangka untuk penghormatan dan pengagungan kepada selain Allah. Baik. Dan menyembelih untuk selain Allah tidak ada toleransi apapun bentuknya. Jika memang diniatkan untuk selain Allah, maka masuk syirik akbar. Semua binatang yang disembelih selain Allah, apapun jenisnya, baik binatang halal maupun binatang haram. Kalau yang disembelih babi, Pak, ya sama saja, perbuatan kesyirikan. Apapun jenisnya adalah syirik. Baik, kita masih ingat satu hadis yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti kajian tentang hadis ini. Dakhala rajulun al-jannata bidhubabin. Ada orang yang masuk surga dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Nuaim dan yang lainnya, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin wa dakhalan nara rajulun fi dhubabin. Ada orang yang masuk surga gara-gara lalat dan ada yang masuk surga ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Qalu, maka para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang melakukan safar, lalu dia melewati sebuah kampung. Nah, kampung itu punya berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yadhbahalahu.
Tidak boleh ada seorang pun yang melewati kampung ini sampai dia berkorban hatta yuqarriba lahu syai'an. Sampai dia berkorban untuk berhala ini apapun bentuknya. Faqalu li ahadihima. Akhirnya dua orang tadi ditangkap. Kampung ini punya aturan, kalau mau lewat tidak boleh kecuali harus berkorban untuk berhala kami. Ya sudah, kami nggak jadi lewat, nggak bisa. Sudah masuk nggak bisa keluar, nggak boleh lewat sampai apa? Berkorban untuk berhala kami. Faqalu li ahadihima, akhirnya mereka menangkap orang yang pertama. Qarrib, ayo kamu harus berkorban. Faqala, lalu orang ini mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu. Aku nggak punya binatang yang bisa dipakai korban. Qalu, mereka menjawab, qarrib walau dzubaban. Pokoknya sembelih apapun walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban, akhirnya dia pun diizinkan, kemudian akhirnya dia menyembelih seekor lalat. Fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Kemudian dia dilepas, boleh keluar dari kampung ini, dan si itu belum bertobat sampai mati, maka dia masuk neraka. Wa qalu li ahadihima lil akhar, lalu orang yang kedua ditangkap. Qarrib, ayo kamu harus berkorban. Faqala, lalu orang ini mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak mau untuk berkorban kepada siapapun selain Allah. Fadarabu unuqah fadakhalal jannah. Mereka pun memenggal kepala orang ini dan dia masuk surga. Jadi bukan masalah sepele cuman lalat, tapi ketika itu dipersembahkan kepada selain Allah, walaupun yang dipersembahkan hanya seekor lalat, statusnya bagaimana? Syirik akbar. Baik. Dan Nabi SAW bercerita seperti ini untuk kejadian masa silam. Kejadian yang terjadi sebelum umat Nabi Muhammad SAW, sehingga ini salah satu di antara dalil bahwa menyembelih untuk selain Allah tidak ada toleransi, walaupun binatangnya binatang yang mungkin tidak ada nilainya, tapi ketika itu dijadikan sebagai persembahan untuk selain Allah, statusnya syirik akbar. Nah. Selanjutnya, mengenai teknis menyembelih. Pada ayat yang tadi dibawakan oleh penulis, yaitu tepatnya di surat Al-Kautsar, fassalli li rabbika wanhar, kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Inhar maknanya adalah id. Nah, di sini menjelaskan tentang ada dua istilah ma'ruf berkaitan dengan teknis menyembelih. Dua istilah ma'ruf. Yang pertama adalah menggunakan teknik apa? Az-zabah. Az-zabah. Untuk az-zabah ini berlaku untuk binatang selain onta. Berlaku untuk selain onta. Caranya adalah dilukai di bagian ujung leher. Yang paling dekat dengan kepala. Di sini ya, yang paling dekat dengan kepala ini zabah. Yang kedua ada teknik an-nahar. Ada teknik an-nahar. An-nahar ini berlaku untuk onta.
yaitu dia dilukai di bagian pangkal leher, labbah namanya, labbah, pangkal leher. Pangkal leher berarti di mana? Di bawah. Pangkal leher di bawah. Dah? Itu namanya apa? Nahar. Maka kalau ada orang, nah, itu berarti dzabah, bukan nahar. Tapi kalau dia berisyarat, nah itu nahar. Baik. Dan Husain radhiyallahu anhu dibunuh oleh Syamr ibnu Dzil Jaushan di nahar. Ditusuk dengan tombak di nahar beliau. Bapak bisa lihat ya. Ini ada pertemuan dua tulang. Nah, yang bolong tengahnya inilah yang ditusukkan kepada sahabat Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan dua teknik ini sesuai dengan posisinya. Oleh karena itu sapi tidak boleh nahar. Nanti dia nggak mati-mati. Kambing juga sama. Tapi onta dan yang sejenis dengan onta, cara menyembelihnya dengan cara dilukai bagian bawah. Baik. Sehingga mana yang lebih gampang, nyembelih sapi atau onta? Yang lebih gampang yang mana? Onta. Onta itu kata Allah Subhanahu wa taala disembelih dengan cara berdiri. Wadhkuru smallahi 'alaiha sawaf. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan sebutlah nama Allah sawaf. Sawaf itu artinya ontanya berdiri dengan menggunakan 3 kaki. Coba kita lihat di sini. Sawaf. Di surat Al-Hajj ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair, fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf." Sebutlah nama Allah ketika menyembelih unta itu sawaf, dalam kondisi sawaf. Dan yang dimaksud sawaf adalah qaimun ala thalathi arjul. Dia berdiri dengan menggunakan 3 kaki. Karena 1 kaki ditekuk. Yang ditekuk kaki yang mana? Yang ditekuk yang mana? Salah satu kaki depan. Sehingga kaki depannya ditekuk, terus diikat. Maka dia berdiri 2 kaki belakang, 1 kaki depan. Nah, yang menyembelih datang dari depan. Maka unta ini nggak bisa nendang. Karena kaki satunya ditekuk. Kalau dia nendang, jatuh dia. Nah, sehingga tinggal 1 kaki, yang depan dia nggak bisa nendang. Maka tinggal dilukai bagian depannya. Nah. Taib. Dan di sini penulis menyebutkan firman Allah Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah korban. Sebenarnya ada dalil yang mungkin lebih mendekati, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki." Kalimat wa nusuki, nusuk di situ jika maknanya adalah menyembelih, maka ini ikrar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampaikanlah sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk artinya apa? Dzabhi, sembelihanku. Hidup dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin, sehingga tidak boleh untuk selain Allah. Nah. Selanjutnya pelanggaran berikutnya, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ancaman bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan kita sepakat bahwasanya praktek seperti ini adalah kesyirikan
karena menyembelih berarti bentuknya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda bisa renungkan betapa mahalnya iman. Modalnya sama, binatang yang dikeluarkan sama, usahanya sama, tapi hasilnya yang satu mengantarkan ke surga, yang satu menjerumuskan ke apa? Karena yang bersangkutan tidak punya iman. Sehingga menyembelih pada posisi dia tidak punya iman, maka bisa menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diri kita dan anak keturunan kita dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah dari semua jenis persembahan kepada selain Allah. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 12. Pertanyaan nomor 12 berkaitan dengan tawaf di selain Ka'bah. Tafadhol. As-su'al ats-tsani 'ashar. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha? Al-jawab, la natufu illa bil Ka'bah. Qala ta'ala wal yatufu bil bait wal yatawafu bil baitil atiq. Surah Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'atain kana ka'itki raqabah. Sahih rawahul Ibnu Majah. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha? Bolehkah kita tawaf di kuburan dalam rangka untuk beribadah kepada kuburan? Jawabannya la natufu, kita tidak boleh tawaf illa bil Ka'bah, kecuali di Ka'bah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Lakukanlah tawaf di rumah yang paling tua. Apa makna Baitul Atiq? Apa makna Baitul Atiq? Ka'bah. Al-Atiq artinya tua. Baitul Atiq artinya rumah yang tua, yaitu Ka'bah. Kenapa Ka'bah disebut sebagai rumah yang tua? Kenapa Ka'bah disebut rumah yang tua? Yang jawab dapat hadiah teh di luar gratis. Masya Allah. Kenapa Ka'bah disebut rumah yang tua? Karena dia rumah yang dibangun pertama kali. Baik. Dan Anda bisa lihat bangunan Ka'bah yang disebut sebagai Al-Bait, disebut sebagai rumah, itu tidak ada toilet di dalamnya, tidak ada dapur, tidak ada jendela, tidak ada apa lagi? Tidak ada kasur. Sehingga definisi Al-Bait itu adalah ruangan yang tertutup karena bangunan manusia. Itu namanya apa? Al-Bait. Sehingga Ka'bah itu tertutup, ada pintunya. Walaupun dulu Ka'bah itu sempat terbongkar atapnya, sehingga atasnya enggak ada, cuman tembok-tembok yang tinggi ke atas, tapi atapnya bolong. Kemudian setelah itu ditutup. Nah, selanjutnya ini. Rumah di zaman Nabi SAW itu kan dua bagian ya. Nah, satu bagian itu tertutup. Yang satunya terbuka, hanya ada pagar di samping ini. Tapi yang ini tertutup. Mbah piye ini cara Anda melihat. Ini atap terbuka. Yang ini atap tertutup. Yang ini disebut hijr atau hujroh. Yang ini disebut bait. Yang ini disebut apa? Al-bait. Ini disebut al-hijr atau hujroh. Ya? Nabi SAW pernah bersabda, Salatul mar'ati
fi baitiha. Kita lihat di sini. Biasanya ada yang dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud. Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Salatnya wanita di rumahnya lebih afdal daripada salatnya di hujrahnya. Wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Dan salatnya wanita di kamarnya lebih afdal daripada salat di rumahnya. Nah, di sini kita bisa memahami hadis tersebut. Wanita salat di sini dengan wanita salat di sini itu nilainya beda. Di sini lebih afdal daripada di sini. Walaupun ini sama-sama rumah. Ya, bahasa kita ini seperti teras. Sehingga masih kelihatan dari atas, tapi tertutup dengan apa? Pagar. Ada pagar seperti pelepah kurma atau bambu-bambu yang dijejer. Itu dulu ya. Yang ini tembok. Yang bagian ini tembok. Ini tembok. Lalu atasnya ada atap. Antara sholat di hujrah dengan sholat di bait lebih afdol di bait. Ada satu lagi namanya makhda. Makhda itu kamar. Sehingga di dalam bait ini ada makhda, ada kamar. Dia sholat di makhda lebih baik. Bahasa lainnya, makin tersembunyi makin afdal. Sehingga wanita yang sholat di tempat makin tersembunyi makin afdal. Tapi suami saya ikutan ya Pak. Nah, itu berarti suaminya solehah. Perlu diajak untuk ke masjid. Bapak sholatnya jangan di tempat seperti ini. Bapak di masjid, bukan di tempat, bukan di kamar. Sholat di kamar itu khusus bagi siapa? Para istri, para wanita, bukan bagi lelaki. Nah, Ka'bah disebut bait karena dia bangunan. Sebagaimana layaknya rumah. Bangunan yang tersusun dari batu. Siapa yang pertama kali bangun? Ada banyak versi yang disampaikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang pertama kali bangun adalah Nabi Adam. Dan ada yang mengatakan itu bangunan malaikat. Apapun itu yang jelas itu bangunan pertama. Yang jelas itu bangunan pertama. Sehingga mau siapapun yang pertama kali bangun, kita kalaupun tidak tahu tidak mempengaruhi akidah. Dan Ka'bah itu dulunya Ka'bah dulu hanya punya 2 pojok. Rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Sedangkan pojok yang lain nggak ada. Terus bentuknya gimana Pak? Bentuknya Ka'bah dulu seperti ini, seperti huruf D. Nah. Jadi Ka'bah itu ujungnya melingkar. Yang ada pojoknya hanya 2. Rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Lalu di zaman jahiliyah ketika terjadi banjir sampai kemudian Ka'bahnya ini roboh, akhirnya direnovasi, kemudian Ka'bah itu tidak bisa ditinggikan untuk bagian sisanya, akhirnya orang-orang masyarakat jahiliyah dipotong seperti ini. Nah. Dan hanya bagian ini yang ditinggikan. Jadinya ada 2 pojok tambahan. Pojok apa? Pojok Irak, rukun Iraki, dan rukun Syami. Lalu hijir itu agak sedikit menonjol. Nah, batasnya ada di sekitar sini. Dan batasnya itu batu yang sampai sekarang masih ada tapi tertutup. Sementara posisi hijir yang baru
itu lebih luar dari batas Ka'bah yang sebenarnya. Baik. Oleh karena itu kalau ada orang tawaf kok masuk sini, gimana hukumnya? Ditangkap askar, ya, dan batal karena berarti dia tidak mengelilingi Ka'bah. Sebab masih ada wilayah Ka'bah di sini yang belum dia lewati. Baik. Dan hanya satu bangunan ini yang kita disyariatkan untuk tawaf. Tawaf itu artinya apa? Tawafa yatufu, berkeliling. Tawaf artinya berkeliling. Kucing itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu minat tawafun wat tawafat. Binatang kucing itu sering berkeliling, maksudnya berkeliaran di tengah kalian. Dan hanya satu bangunan yang kita diperbolehkan melakukan ibadah tawaf di situ, yaitu Ka'bah. Selain itu nggak boleh. Walaupun pada prakteknya beberapa orang melakukan tawaf di selain Ka'bah. Ada tawaf di kuburan, ada tawaf mubengi beteng, ada tawaf mubeng apa lagi? Mubeng rumah dan seterusnya. Ya, sehingga sampai ada saran ya. Cara yang tepat agar rumah kita tidak kemalingan adalah kamu tawafi rumah itu setiap malam. Itu pasti tidak akan kemalingan. Baik. Namun tentu saja berkeliling yang dimaksud dengan berkeliling yang sifatnya untuk ibadah sama atau beda? Beda. Sehingga tawaf kepada selain atau di selain Ka'bah bisa dipastikan dia beribadah untuk selain Allah. Nah, penjelasannya seperti ini. Hukum tawaf di selain Ka'bah. Nah, ini sedikit sensitif karena mungkin berkaitan dengan sebagian budaya yang ada di sekitar kita. Apa hukum tawaf di selain Ka'bah? Kita survei dulu. Apa hukum tawaf di selain Ka'bah? Santri Alwan. Yang satunya merem. Masya Allah. Apa hukum tawaf di selain Ka'bah? Haram. Haram atau syirik atau bid'ah atau apa? Tergantung tujuan. Tujuannya kapan haram, kapan syirik? Belakangnya. Kalau haram, baik, boleh ask the audience. Sampingnya. Baik, betul sekali bahwa hukum tawaf di selain Ka'bah tidak serta-merta bisa kita hukumi syirik akbar. Karena tergantung dari tujuan. Tawaf di selain Ka'bah jika tujuannya untuk tujuan keamanan atau tujuan yang semisal, apa hukumnya? Mubah. Sehingga misalnya orang keliling kampung, keliling rumah, dan seterusnya untuk nyari tikus yang kabur, apa hukumnya? Boleh. Kamu muter-muter terus ning kene kok kaya wong tawaf. Nyari tikus. Hukumnya mubah. Pak, ini kan enggak ada hubungannya dengan ibadah. Betul sekali. Ini bukan ibadah. Ini non ibadah. Baik. Yang kedua, tawaf untuk tujuan pengagungan. Tawaf untuk tujuan pengagungan. Jika tujuannya untuk pengagungan selain Allah, kepada selain Allah. Karena itu ada ritual khusus, sehingga nggak asal-asalan muter ya.
Dia ikut muter tapi HP-nan ini. Kalau nelpon gitu, gimana kira-kira? Diseneni. Wah, orang ngajeni kowe. Tidak memuliakan. Sehingga nggak boleh dia melakukan seperti itu. Sampai ada pakaian khusus, ada ritual khusus, ada kegiatan khusus. Mubeng itu karo apa, Pak? Bisu. Nggak boleh bicara. Sehingga dia mubeng sambil bisu. Ngobrol boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mau ngobrol, isyarat. Sampai ada ketentuan khusus seperti itu. Jika ini tujuannya untuk pengagungan kepada selain Allah, syirik akbar. Walaupun dikemas dengan atas nama budaya. Nggak boleh kayak gitu. Sehingga kalau sampai ada ritual-ritual khusus seperti itu, maka berarti dia ada unsur pengagungan kepada selain Allah, dan ini statusnya syirik akbar. Baik. Kemudian yang kedua, tidak diiringi pengagungan. Tidak diiringi pengagungan, tapi tujuannya untuk ngalap berkah. Ya. Jadi saya melakukan seperti ini, minangka ngalap berkah. Sebab tempat ini tempat yang barokah. Maka saya keliling-keliling kuburan ini sambil berdoa kepada Allah. Sebab ini kuburan orang soleh, dan tempat ini tempat yang barokah, sehingga saya berharap doa saya mustajab. Sehingga dia berdoa kepada Allah di sekitar yang ditawafi dengan tujuan apa? Ngalap barokah. Agar doanya mustajab. Agar doa mustajab. Nah, kalau seperti ini jadinya apa hukumnya? Kalau seperti ini, bid'ah. Demikian rincian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Sehingga tidak semuanya bernilai syirik akbar. Nah, untuk yang kedua ini, tidak melakukan seperti yang pertama. Tidak ada tata cara khusus, protap-protap khusus, doa-doa tertentu tidak ada. Tapi dia cuma berkeyakinan, kalau kamu melakukan seperti ini, doamu lebih mustajab karena ini tempat orang soleh. Ini praktek bid'ah dalam berdoa. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkan doa seperti itu. Walaupun ini layak untuk dilarang, karena bisa memicu orang untuk berbuat syirik akbar, sampai pada titik pengagungan kepada kuburan. Baik. Kalau cuman ikut-ikutan, Pak, mubeng beteng itu berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Saya nggak pernah ikut ya. Yang kemarin ikut satu syuro ada nggak? Tonggone pun di tonggone ini. Itu berapa kali mubeng beteng? Ada yang tahu? Hah? Pinten, Pak? Anggaplah misalnya, kalau sekali boleh nggak, Pak? Ya sama saja. Tawaf mau sekali, mau 7 kali, mau sekian kali. Yang jelas ketika dia berkeliling itu dengan tujuan untuk pengagungan kepada selain Allah, dan di situ ada tata cara tertentu, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Ini masuk kategori syirik akbar. Yang ikut-ikutan, kan kadang ada mahasiswa yang nggak ngerti apa-apa, terus di situ dia ikut gandengan tangan sama pacarnya. Dia anggap biar nanti kehidupannya bisa bahagia dan seterusnya. Itu masuk syirik atau tidak? Belum. Kenapa? Karena dia tidak sampai pada tingkatan pengagungan kepada selain Allah. Dan itu banyak sekali katanya. Sehingga ikut-ikutan, dia tawaf, ya mungkin dia sambil ngobrol, sambil megang HP, sambil utak-utak WA-WA-an,
sambil nonton berita tapi dia ikut. Ya ini tidak sampai pada syirik akbar, namun dia melakukan praktek kesalahan tasyabbuh dengan orang yang sedang melakukan praktek syirik akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dan keturunan kita dari semua kegiatan syirik akbar. Walhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tafa bil baiti sab'an. Barang siapa yang tawaf di Ka'bah 7 kali. Wa shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Kana ka'idki raqabatin, maka pahalanya seperti membebaskan budak. Dan makin jauh makin besar pahalanya. Terlepas dari apakah menggunakan kendaraan ataukah jalan kaki. Karena tawaf bisa pakai menggunakan kendaraan, bisa jalan kaki. Nabi SAW ketika tawaf pakai kendaraan enggak? Ada yang menggunakan kendaraan dan ada yang jalan kaki. Dan sekarang dua-duanya bisa dilakukan. Tawaf jalan kaki boleh, naik kursi roda bisa, pakai skuter boleh, pakai mobil golf. Masih ada? Masih ada ya, bisa. Ya, meskipun rasa meresapinya kurang ya, dibandingkan yang dia bisa di dekat Ka'bah, kemudian melambaikan tangan ke Hajar Aswad dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah sebagai pusat perhatian umat sedunia, walaupun bangunan Ka'bah tidak lebih indah dibandingkan bangunan masjid yang ada di sekitarnya. Baik. Ketika tawaf, di situ ada kegiatan apa terhadap Hajar Aswad? Mencium, menyentuh, berisyarat. Ada 4 sunnah Nabi SAW terhadap Hajar Aswad tawaf. 1, mencium langsung. Mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, lalu mencium Hajar Aswad. Yang kedua, menyentuh dengan tangan. Bismillah Allahu Akbar, Hajar Aswadnya disentuh, terus tangannya dicium. Yang ketiga, menggunakan tongkat. Bismillah Allahu Akbar, tongkatnya disentuhkan Hajar Aswad, terus ujung tongkatnya dicium. Yang keempat, melambai, isyarat melambai tanpa ciuman. Bismillah Allahu Akbar, jalan. Nah, jamaah jangan latah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah. Nah, terus apa? Kisbah. Loh kok kamu kayak gitu? Ya yang lain kayak gitu tiru-tiru. Kamu jangan tiru-tiru. Belum tentu mereka lebih ngerti sunnah daripada kita. Tapi dia orang Arab. Masa sih orang Arab? Itu bukan orang Arab. Arab maklum itu. Wajah India kayak gitu kok. Wajah Pakistan atau orang Turki dan seterusnya. Sehingga yang pertama kadang ikut-ikutan ya kayak gitu. Padahal tidak ada anjuran untuk mencium jika hanya berisyarat. Bismillah Allahu Akbar, jalan. Baik. Dan mengamalkan sunnah dalam hal ini penting untuk diperhatikan karena banyak orang yang terkadang kurang perhatian dalam mengamalkan sunnah ketika tawaf. Wallahu a'lam. Ini ada satu pembahasan tentang masalah sihir. Mungkin karena cukup panjang ya, pembahasan sihir, tapi kita baca dulu. Insya Allah penjelasannya kita akan kupas di pertemuan berikutnya. Kita baca pertanyaan yang ke-13. الثالث عشر ما حكم الشر الجواب السحر من الكفر قال تعالى ولكن الله شياطين كفروا يعلمون الناس السحر سورة البقرة وقال صلى الله عليه وسلم استنبوا السحر السبع الموبقات الشرك بالله والشهر رواه مسلم
Pertanyaan yang ke-13. Ma hukmus sihir? Apa hukum sihir? As-sihru minal kufri. Sihir termasuk praktek kekufuran. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas. Tapi setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan manusia berbuat sihir. Ayat ini isinya bantahan. Untuk siapa? Orang Yahudi yang mereka punya keyakinan bahwa Sulaiman bisa menguasai jin, manusia, dan binatang karena Sulaiman punya sihir. Dan puncak sihirnya Sulaiman ada di buku, yang buku itu tersimpan di bawah singgasananya Sulaiman. Nah, kitab itu kemudian dicari oleh orang Yahudi. Setelah mereka mendapatkan informasi, mitos bahwasanya Sulaiman itu punya sihir, dan buku sihirnya Sulaiman itu tersimpan di bawah singgasananya Sulaiman, akhirnya mereka gali. Yang sebenarnya itu nggak ada. Tapi kenapa buku itu ada? Ada yang mengatakan setan sengaja meletakkan buku sihir itu di situ. Akhirnya dipercaya ini sihir peninggalan Sulaiman. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman." Mereka mencari-cari apa yang dibacakan oleh setan terkait kerajaan Sulaiman. Mereka diperintahkan untuk membaca Taurat, malah dia tinggalkan Taurat, malah cari buku sihir. Ada banyak orang seperti itu. Disuruh belajar Al-Quran, belajar buku hadis, yang dicari primbon. Akhirnya Al-Qurannya ditinggalkan, hadisnya ditinggalkan, dia lebih sibuk baca apa? Buku kanuragan. Bagaimana cara untuk mempelet orang. Teori melet. Masya Allah. Bagaimana cara untuk apalagi penyakit A mengobati penyakit B. Saya pernah ikut satu workshop ya, pelatihan. Waktu itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, yang isi itu orangnya bisa dukun. Terus dia sempat cerita pengalaman dia, masyarakat itu sakit apapun datang ke kiai. Loro untu datang ke kiai, barang hilang datang ke kiai. Nah, ini loro untu, dia nulis sesuatu, ada ayat yang saya lupa, alhamdulillah saya lupa ya. Dia menuliskan satu ayat di kertas, terus dilipat, kemudian dipaku kertas itu. Ayo geget. Wah, kalau dipaku, geget. Dia disuruh geget kertasnya, dipaku, bukan dipaku di giginya ya, dipaku di kayu. Sambil dia disuruh gigit. Gigit apa ya? Pokoknya gigit terserah. Itu ternyata bisa sembuh katanya. Ya. Cuman alhamdulillah saya lupa ayatnya sehingga nggak bisa praktek, Pak. Ada juga orang yang kehilangan barang, terus dia carikan dengan nulis, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ditulis di kertas, dicelupkan ke dalam air, dibacakan, terus diminum. Barangnya bisa balik. Ini saya belum uji coba ini. Subhanallah. Apakah seperti itu hasilnya kalau kita belajar agama? Qur'annya dijadikan jimat. Akhirnya justru Al-Quran dijadikan sebagai kamuflase praktek sihir. Diperintahkan untuk membaca Quran, diperintahkan membaca hadis Nabi SAW. Bagian ini tidak dipelajari, malah yang dipelajari wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Yahudi kayak gitu. Disuruh baca Taurat, baca Injil, malah yang dipelajari nyari kitab sihir. Lalu dibantah oleh Allah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman enggak pernah kafir dengan melakukan praktek sihir. Walakinna syayatina kafaru. Tapi yang kafir adalah setan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Allah kasih alasan. Kenapa setan kafir? Karena merekalah yang mengajarkan sihir kepada umat manusia. Pertanyaannya, siapa guru sihir? Siapa guru sihir? Setan. Guru sihir adalah setan. Sulaiman bukan guru sihir adalah
setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah. Dan salah satu di antara 7 dosa besar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau merinci, asyirku billah wassihru, di antaranya adalah praktek sihir. Hadis riwayat Muslim. Baik, mengenai rinciannya seperti apa itu sihir dan bagaimana macam-macam sihir serta hukumnya, insyaallah kita akan angkat di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah kajian di Masjid Al-Hidayah ini. Yang pertama, Ustaz, kerabat kami semasa hidupnya, berarti sudah meninggal, sering melakukan praktek perdukunan, juga tatoyur. Namun dia juga melakukan ibadah sebagaimana muslim lainnya. Bolehkah kita memintakan ampun atasnya? Sebab kami tidak tahu kerabat kami ini mati dalam kondisi muslim atau musyrik. Allahul musta'an. Baik, kita tidak bisa memberikan hukum kepada yang bersangkutan apakah mati sebagai muslim atau musyrik. Yang jelas ibadah tapi tidak diiringi tauhid, maka statusnya apa? Tidak diterima. Sehingga kalaupun ada orang yang rajin salat, rajin qiyamul lail, rajin puasa, bahkan rajin haji dan umrah, namun di saat yang sama dia ikut sajen dan beribadah kepada selain Allah, ya kita sebut dia musyrik. Justru orang musyrik itu apa? Menggandakan ibadah. Ibadah untuk Allah dan ibadah untuk selain Allah. Sehingga pada posisi ketika dia beribadah kepada Allah, dia bertauhid. Saat dia beribadah kepada selain Allah, dia syirik. Maka dia mendobel ibadah kepada Allah dan untuk selain Allah. Dan praktek ibadah semacam ini menyebabkan, atau ibadah dia kepada selain Allah menyebabkan seluruh ibadahnya enggak berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kau berbuat syirik, seluruh amalmu batal. Bagaimana kalau yang bersangkutan main perdukunan sampai akhirnya meninggal dunia, yang kita enggak tahu apakah dia mati muslim atau mati non-muslim? Sebagai saran, Anda bisa doakan dengan cara dikembalikan kepada ilmu Allah, sehingga bentuknya doa yang gantung. Ya Allah, jika saudara saya itu mati muslim, ampunilah dia, rahmati dia, sayangi dia, luaskan kuburannya, masukkan dia ke dalam surga, dan seterusnya. Sebagaimana kita mendoakan seorang muslim. Anda bisa baca seperti itu, sehingga digantungkan kepada ilmu Allah. Dan Allah yang paling tahu apakah dia ini mati muslim ataukah mati dalam posisi musyrik. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustadz, kapan waktu khitan yang terbaik? Kemudian bagaimana cara sholat orang yang dikhitan? Selanjutnya, cara sholat orang yang khitan, yang dikhitan. Dikhitan atau belum khitan? Setelah atau pada waktu dia menderita dikhitan. Oh. Kemudian bagaimana jika disentuh bagian yang dikhitan? Disentuh? Tidak tahu nih. Pertanyaannya, bagaimana disentuh orang yang dikhitan, atau bagaimana mungkin jika disentuh bagian yang dikhitan? Disentuh orang yang belum dikhitan mungkin ya. Nah, mungkin seperti itu. Baik, coba kita kasih rincian tentang waktu khitan. Ada satu riwayat Bukhari mengenai khitannya Nabi Ibrahim. Usia berapa Nabi Ibrahim dikhitan? Nabi SAW mengatakan, ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu thamanin. Ibrahim dikhitan di usia 80 tahun. Wa kana yakhtatinu bil qaddum. Beliau khitan dengan menggunakan qaddum, kapak
Jadi bukan pisau, Pak. Kapak. Bapak tahu tatal? Tata. Ya. Bukan tatal ya, kalau tatal kan serpihannya. Tata itulah kodum. Tata ada yang pegangan samping, ada yang pegangan atas. Beliau khitan dengan menggunakan kodum, menggunakan tata. Enggak usah dibayangkan ya. Masya Allah. Di usia 80 tahun. Dan ada sebagian versi menyebutkan Ibrahim khitan di usia 120 tahun. Intinya beliau khitan setelah beliau jauh sudah sepuh. Baru beliau khitan. Umur Ibrahim berapa, Pak? Wallahu alam. Namun yang jelas di usia 80 tahun dalam riwayat Bukhari, beliau baru khitan. Lalu berkaitan dengan khitan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kan tidak harus nunggu 80 tahun ya. Waktu khitan yang tepat kapan? Ada waktu wajib dan ada waktu mustahab. Waktu mustahab untuk khitan adalah khitan sebelum balik. Agar nanti ketika dia balik, sholatnya dalam keadaan sudah terkhitan. Karena batas dia wajib sholat adalah ketika balik. Sementara khitannya disiapkan sebelum balik. Yang kedua waktu wajib. Waktu wajib adalah segera setelah balik. Sehingga misalnya kalau malamnya anak itu balik, di usia 15 tahun dia mimpi basah di malam hari. Lalu lapor ke ibunya, padahal belum sunat. Maka bisa langsung libur sekolah dulu untuk sunat. Karena dia sudah balik. Tayyib. Dan bahkan ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa apabila di usia masih terlalu muda itu akan berbahaya bagi dirinya, maka khitannya boleh ditunda. Selanjutnya, bagaimana hukum sholat orang yang belum dikhitan? Sholatnya orang yang belum dikhitan yang benar sah. Walaupun ada sebagian ulama salaf yang cukup keras dalam masalah ini, seperti riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la salata wala hajja li ghairil makhtun. Tidak ada salat dan tidak ada haji untuk lelaki yang belum dikhitan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Namun ini pendapat beliau. Akan tapi pendapat yang dipilih oleh jumhur, wallahu alam, salatnya orang yang belum dikhitan statusnya sah. Termasuk juga ketika dia jadi imam. Misalnya anak di usia 10 tahun, di usia 11-12 tahun. Sudah bisa salat? Bisa. Dia sudah tamyiz. Tapi belum balik dan belum dikhitan. Boleh enggak jadi imam? Jawabannya boleh. Dan sebagian ulama Syafi'iyah menilai makruh. Dalam fatwanya Al-Qadhi Muhammad Ismail Imrani, beliau menyebutkan bahwa, dan beliau ulama Syafi'iyah belakangan, Al-Qadhi Al-Imrani menyebutkan bahwa orang yang belum dikhitan kemudian salatnya sah, imamnya sah, tapi makruh. Nah, salah satu di antara pertimbangannya adalah bahwa kulfah yang menutupi kemaluan itu terkadang menyimpan najis. Tapi ini kan statusnya di dalam. Dan itu yang menjadi titik khilaf. Apakah ini bisa membatalkan sholat ataukah sholatnya tetap sah. Sementara disentuh oleh anak yang belum khitan. Apa hukum disentuh anak yang belum khitan? Misalnya kita sedang sholat, disentuh anak yang belum khitan. Enggak usah jauh-jauh. Apa hukum disentuh istri yang haid? Apa hukumnya disentuh istri yang haid? Ya, suami bersentuhan dengan istri yang haid, najis atau tidak? Najis? Tidak. Padahal najisnya haid jelas. Najisnya yang belum dikhitan masih muhtamal. Betul enggak tersimpan najis di situ atau tidak tersimpan najis? Sehingga kalau disentuh wanita haid saja tidak menyebabkan orang itu jadi najis. Ibu-ibu misalnya salaman, yang sekarang ikut kajian dan dia haid, salaman, cuci tangan. Kenapa? Kamu haid. Jasadnya wanita haid najis atau tidak? Menurut Yahudi najis. Dan kita bukan Yahudi.
Sehingga kita memahami jasadnya wanita haid tidak najis. Termasuk juga bayi yang pakai diapers, yang sudah pipis. Ada kantong diapersnya di situ dan kita lihat dia sudah terisi. Bapak atau ibu sedang sholat, bayinya ngelendot-ngelendot. Bahkan kadang nyentuh-nyentuh orang yang sedang sholat. Batal atau tidak? Tidak batal. Bedakan antara gendong dengan... Kalau gendong bayi yang bawa diapers yang ada isinya kotoran, ada isinya air kencing, ini sama dengan bawa najis. Sama seperti misalnya Anda bawa sebotol, isinya najis, dikantongi, dipakai sholat, maka sholatnya bisa batal. Tapi kalau disentuh bayi tanpa menggendong bayi itu, disentuh bayi yang bawa najis, kita jadi najis atau tidak? Tidak. Sama sebagaimana ketika kita disentuh oleh istri yang sedang haid, maka kita sebagai suami tidak jadi najis. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, apakah boleh akad pembelian kredit yang ada ketentuan denda karena percepatan pelunasan, namun dia berniat tidak akan melakukan percepatan pelunasan? Keberadaan denda karena percepatan pelunasan menyebabkan akad itu harganya jadi lebih dari satu. Inilah yang dimaksud dengan jual beli dua harga. Keterangan At-Tirmidzi ketika beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Kata At-Tirmidzi, makna yang dipakai oleh para ulama untuk hadis ini adalah orang melakukan akad dengan dua harga namun tidak ditentukan salah satu. Jadi misalnya barang ini saya jual tunai 1.000, kredit setahun 1.500, kredit 2 tahun 2.000. Udah? Dibawalah sama si A. Setelah dibawa sama si A, ditanya, kamu mau pakai harga yang mana? Gampang, pokoknya nanti aja lah. Berarti kan ada 3 kemungkinan harga. 1.000, 1.500, 3.000, 2.000. Saat dia deal untuk beli, tidak jelas harga mana yang mau dipakai. Begitu? Maka transaksi semacam ini statusnya apa? Jual beli dengan harga yang tidak jelas. Pak, yang dilarang kan 2 harga Pak. Kalau 3 harga kan boleh. Masya Allah. Pintar ya. Kalau begitu tetapkan 5 harga. Ini yang dilarang. Oleh karena itu kalau statusnya seperti yang tadi diceritakan, kalau kamu kredit 1 tahun, harganya 10 juta. Kamu tidak boleh nyicil kurang dari 1 tahun. Jika kamu nyicil kurang dari 1 tahun, harganya jadi 12. Jadi percepatan malah lebih mahal. Berarti di situ ada 2 harga. Harga 6 bulan misalnya, atau 9 bulan, 12 juta. Harga 1 tahun, 10 juta. Harga mana? Enggak jelas. Berarti masuk kategori apa? Jual beli 2 harga. Sehingga Anda bisa minta kepada yang bersangkutan, saya tidak akan mempercepat cicilan, tapi tolong klausul ini dihapus. Kalau klausul ini dihapus, saya mau beli. Kalau enggak, saya enggak mau beli. Karena kalau klausul ini ada, melanggar sabda Nabi SAW atau hadis, naha Rasulullah an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW melarang 2 akad dalam 1 akad. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam dunia konveksi, ini pertanyaan dari jamaah umroh ANB. Dalam dunia konveksi ada yang namanya 1 bos yang punya barang, 2 calo, dan yang ketiga maklon yang mengerjakan barang tersebut. Yang mau saya tanyakan, saya punya teman tukang maklon yang dapat kerjaan dari calo dan dengan jenis pekerjaan ataupun dari pemilik pemilik barang, yaitu si bos. Kemudian setelah ketemu saya, si teman saya yang maklon menawarkan atau melobi saya untuk meminta pekerjaan si bos, karena dia tahu bosnya adalah teman dekat saya. Posisi saya sebagai calo. Apakah kalau saya yang ngambil tawaran dari bos, saya
ngambil pekerjaan maklon dari bos tersebut termasuk batil karena merebut pekerjaan orang lain. Paham insyaallah Pak. Ini panjang ya. Panjang, sudah jam sekian berarti kayaknya nanti panjang. Baik, insyaallah boleh pekan depan bisa kita ulang nanti sambil saya baca lagi untuk teks pertanyaan terkait masalah muamalah. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.